Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ketemu kembali kita pada mata kuliah Mass Media Communication. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang content analysis ya. Jadi pada content analysis ini kita akan melihat apa sih definisi serta tipe dari content analysis. Kalau kita lihat sebenarnya content analysis itu adalah bagaimana cara menganalisis isi ya. Jadi ketika isi dari sebuah berita itu ingin kita buat, kita nanti harus mengetahui, memahami apa saja tipe-tipe serta metode dan manfaat dari analisis isi ini. Jadi dengan menganalisis isi diharapkan nanti konten yang kita buat untuk berita dapat dibuat dengan baik, menarik, dan sehingga bisa dipertanggungjawabkan isinya baik oleh si pembuat berita itu sendiri ataupun media itu sendiri ya. Baik, kita mulai kepada mata kuliah kita dengan topik content analysis ya. Kalau kita melihat content analysis ini dari segi definisi, jadi sejarah-sejarahnya content analysis itu was a time consuming process, merupakan suatu kegiatan yang memang memakan waktu yang lama ya. Analysis was done manually. Slow mainframe computer were used to analyze punch card containing data punched in human by codes or coders. Single studies completed 1,000 discords. Human error time constraint made this method impractical for the large stage. Jadi kalau kita melihat pada bagian ini, jadi content analysis itu dulunya dikerjakan secara manual dan memang pekerjaan yang memakan waktu lah ya pada bagian komputer yang digunakan untuk mengolah data dengan diberikan kode-kode oleh manusia ya atau penggunanya. Kajian ini lebih kepada menganalisis bentuk teks ya, jadi teks-teks yang besar, yang banyak, nanti kita teliti dengan baik, kita analisis dengan baik. However, despite its impractically, content analysis was already and often utilized research method by 1940s, although it initially limited to studies that examine text for the frequency for the occurrence of identified terms, word counts. By the mid-1950s, researchers were already starting to consider the need for more sophisticated method analysis, focusing concept rather than simply word, and semantic relationship rather than just present. Jadi seiring dengan berkembang zaman, dari tahun 1940 sampai 1950 dapat kita lihat bahwasanya kajian ini tidak lagi membahas kata per kata, tetapi lebih difokuskan kepada teksnya. Jadi difokuskan kepada teks dengan lebih memfokuskan lagi kepada hubungan semantik, meaning ya, arti kata, antar kata, ataupun nanti antar kalimat dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nowadays, content analysis is also utilized to explore mental models, the linguistic, affective, cognitive, social, cultural, and historical significance. Sekarang ini content analysis itu lebih mendalam kajiannya, lebih kepada kajian mental models, model-model perkembangan kejiwaan, bahasaan, afektif, ya, perasaan manusia, kognitif, kemampuan daya pikir, sosial, hubungan sosial manusia, cultural, budaya, dan juga sejarah. Jadi dengan kita melihat satu bentuk ujaran ataupun teks ataupun tulisan
sekarang itu sudah bisa dikaji dengan berbagai macam bentuk analisis ya. Mulai dari kejiwaannya, apakah secara psikolinguistiknya kita ingin kaji, atau secara sosiolinguistik, hubungan bahasa dengan masyarakat, apakah pragmatiknya nanti dengan kajian konteks, ataupun sejarah antropolinguistik, kajian sejarah dengan kebahasaan. Jadi ada begitu banyak data yang bisa kita teliti dengan kajian content analysis ini. Selanjutnya, tujuan dari content analysis ini adalah to read between the lines. Jadi untuk membaca antar baris ya, antar hubungan antar kalimat, antar paragraf, dan antar teks ya. It aims to determine answers to question whether text implies something not necessarily explicit. Jadi dia akan mencari mana informasi-informasi yang tersembunyi, yang tidak disampaikan secara lugas ataupun jelas oleh si pembicara ataupun narasumber. Kira seperti itulah ya. Content analysis is research that can analyze human communication, how people plan their lives, what people know about something, and how people react to something. Jadi bisa menganalisis komunikasi ya, bentuk-bentuk komunikasi mahasiswa pula, komunikasi manusia ya. Apa yang mereka ketahui dan bagaimana cara mereka bereaksi atas sesuatu. Jadi kalau kita lihat ini lebih kepada bagian internal dan eksternal dari sisi manusia itu sendiri ya. Content research has become an alternative to traditional inquiries to mass media, which was then used for public opinion research. Di content analysis ini lebih kepada salah satu cara alternatif ya untuk menggali informasi-informasi ya dalam pemberitaan sebuah berita kira seperti itu ya, yang digunakan untuk penelitian public opinion, pendapat masyarakat. Jadi dengan kita melakukan content analysis, maka kita dapat menggali apa sih pandangan masyarakat saat sekarang ini, secara umum atau secara khusus. Kalau secara khusus pada suatu tempat, kalau pada umum misalnya pada wilayahkah atau negarakah, seperti itu. Content analysis employs method to examine the data, image, printed text, sound, social media, article, books, journal, and the web. Jadi content analysis itu banyak sekali yang dia teliti ya. Mulai dari datanya, apakah tulisan, non-tulisan, ada gambar, ada printed text, teks cetak, sounds bunyi, media sosial, artikel ya, jurnal-jurnal, buku, dan web bahkan ya. Begitu banyak semuanya yang dia bisa teliti. Mainly to understand what people mean. Jadi dengan tujuan semata-mata apa sebenarnya yang dimaksud oleh manusia itu atau orang sendiri ya. What people enable and what does information conveyed by them to the business and society at large. Jadi apa sebenarnya yang ingin mereka kaji atau ingin mereka sampaikan dalam suatu proses komunikasi. Kalau kita melihat tipe dari content analysis itu, ada sebenarnya dua tipenya. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama itu conceptual analysis and relational analysis ya. Jadi kita akan coba membahas satu-satu ya. Conceptual analysis can be thought as establishing the existence and frequency of concept, most often represented by words, phrases in the text. Jadi kalau kita bicara tentang conceptual analysis, ini lebih kepada konsep ya. Analisis konsep can be thought of establishing existence and frequency of concept. Jadi bagaimana cara menetapkan ataupun keberadaan dan frekuensi kehadiran dari konsep itu sendiri ya, yang dimana dia terletak pada kata, frase dalam sebuah teks. Itu jadi lebih kepada konsepnya. Keberadaan konsep itu sendiri dalam sebuah kata atau frase.
For instance, say you have a hunch that your favorite poet often write about hunger. With conceptual analysis, you can determine how many times words such as hunger, hungry, famished, or starving appear in a volume of poem. In contrast, oke. Jadi kalau kita melihat, misalnya katanya, kalau beri contoh ada kata dia sedang lapar. Lapar itu sendiri dalam bahasa Inggris kan ada banyak. Ada hunger, ada hungry, ada famished, starving seperti itu ya. Hunger seperti apa? Jadi kalau orang mengatakan hunger gimana? Kalau orang mengatakan hungry gimana? Kalau orang mengatakan famished atau starving. Dalam bahasa Inggris keempat bentuk kalimat ini berbeda artinya ya, tidak sama dia. Jadi kalau kita bicara tentang hunger, dia merasa lapar ya. Hungry itu lapar biasa, kira seperti itu ya. Kalau famished ini sungguh sangat ingin makan tetapi masih bisa dia tahan. Gitu ya. Nah, tapi kalau starving itu lapar yang harus segera makan. Nah, kira seperti itulah. Dan kita bisa melihat nanti berapa kali dia menggunakan kata-kata ini dalam sebuah teksnya. Kalau semakin banyak dia bicara tentang lapar, nah, maka kita bisa lihat apakah laparnya ini memang betul-betul dia butuh makan atau dia membutuhkan lapar tentang informasi apakah. Nah, seperti itu ya dari segi kajian semantik. Apakah betul yang laparnya itu adalah tubuhnya atau yang lapar itu adalah pikirannya. Kita seperti itu. In contrast, relational analysis goes one step further by examining the relationship among concept. Jadi, kalau relational analysis itu katanya lebih kepada bagaimana cara menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lain. Contoh katanya, hunger example with a relational analysis, you could identify what other words, phrases hunger or famished appear next to and determine what different meanings emerge as a result of this grouping. Nah, ini katanya. Jadi diberikannya contoh. Jadi ketika kita bicara tentang hungry, apa sih bedanya dengan starving? Kira seperti itulah ya. Nah, jadi kalau hungry itu lapar yang biasa saja ya. Belum terlalu ingin untuk makan ya. Tapi kalau kita bicara starving, itu laparnya harus segera kita makan. Nah, jadi hubungan antara satu dengan satu kata dengan kata lain, itu nanti akan dibalut dengan sebuah namanya konteks ya. Konteks kejadian. Dengan adanya konteks kejadian itu, maka nanti itu akan membuat pemahaman suatu analisis bahwasanya apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan. Nah, jadi kita ulang lagi secara ringkas ya. Jadi kalau kita bicara tentang konseptual analisis, itu analisis dari konsepnya, baik dari segi bentuk ujaran atau kalimat, ataupun kata atau teks itu sendiri. Tapi kalau relational, berarti kita akan menghubungkan kata, kalimat, teks sebagainya itu dengan ilmu lain atau konsep lain agar kita dapat memahami apa arti dari teks itu sendiri. Baik, kita akan coba lebih gali lebih dalam tentang konseptual analisis ya. Jadi kalau kita melihat pada teks analisis ini, content analysis itu digunakan untuk pengujian ya. Its concept analysis concept is chosen for examination and the analysis involve quantifying and telling its presence. Jadi lebih menguji kepada bentuk pengujian ya yang quantifying quantity ya, jumlah and telling ya its present dan nanti membahas apa saja arti dari setiap kata, kalimat dan sebagainya, kontennya ya.
The focus here is in looking at the occurrence of selected terms with the text or text. Nah, jadi dia akan melihat bagaimana occurrence ya, keberadaan dari istilah-istilah tertentu dalam sebuah teks ataupun beberapa teks ya. While explicit terms obviously are easy to identify coding. For implicit terms and deciding their level application is completed by need the best judgment on somewhat a subjective system. To attempt limit subjectivity, then coding such implicit term usually involves the use of either specialized dictionary or contextual translation rules. Nah, jadi nanti kalau kita melakukan conceptual analysis, maka nanti kita akan melihat arti dari bentuk kata, frase, kalimat, dan teks itu sendiri yang akan kita lakukan judgment, suatu penilaian yang dihubungkan nanti dengan konteksnya itu sendiri, gitu ya. Dan jangan sampai nanti kita terfokus kepada ataupun menganalisis secara subjektif. Dia harus objektif ya. Subjektif itu menilai berdasarkan perasaan dari si penelitinya, tapi harus menilai berdasarkan objektivitas nalar ya. Apa yang terjadi di lapangan, kira seperti itu. Dan arti itu bisa saja nanti dicari, bisa menggunakan kamus dulu, dictionary, dan selanjutnya nanti dihubungkan dengan konteks dari sebuah kejadian, kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini konseptual itu lebih penekanannya kepada arti dari sebuah teks itu sendiri ya. Oke, dan selanjutnya akan diberikan coding ya, kode-kode untuk dilakukan suatu proses penilaian. Oke. Nah, dan yang tipe kedua dan terakhir adalah relational analysis. Begin the identifying concept present given text or set of text. Relational analysis seek to go beyond present by exploring the relationship between concept identified. Jadi kalau kita melihat dari hubungan relational analysis ini lebih kepada bagaimana cara menghubungkan antara satu teks dengan teks yang lain. Ya, jadi bagaimana kita mengidentifikasi hubungan teks ini dengan teks yang lain itu secara kajian semantik, gitu ya, dan kita bisa melihat hubungannya itu juga ya, baik secara arti itu denotatif secara nyata ataupun konotatif secara implied meaning. Nah, kira seperti itu. Meaning is a product of relationship among concept in a text. Jadi caranya kalau kita relational ini jadi menghubungkan semuanya antar baris, kata, teks sebagainya, baru kita dapat melihat oh inilah arti sebenarnya dari apa yang dimaksud oleh teks ini. Oke, jadi dia menghubungkan antar simbol-simbol juga dalam suatu proses penulisan. Nah, kira seperti itulah. Jadi relational analysis ini lebih kepada kajiannya lebih dalam daripada konten analisis, jadi menghubungkan antar konten itu sendiri, antar kata, antar kalimat, antar ujaran dengan satu teks dengan teks yang lain untuk mendapatkan suatu arti secara keseluruhan. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.